Namun, keraguan ini hanya muncul di benaknya sejenak sebelum dia menolak tawaran itu. Karena sementara pentingnya botol susu sealet itu tinggi, dia membutuhkan Xuan Ziwen. Dia terlalu mahir dalam penelitian alat jiwa. Apakah kamu ingin bertukar? Xuan Ziwen sedikit cemas. Apakah kamu pikir penelitianku lebih rendah dari penelitianmu? Aku dapat mengatakan bahwa alat jiwa kamu yang berbentuk manusia tidak lengkap, itu hanya prototipe. Jika kamu membiarkan aku mengerjakannya, aku bisa membuatnya menjadi alat jiwa berbentuk manusia yang lengkap dalam waktu kurang dari 3 tahun. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, tentu saja aku berharap kamu bisa menyelesaikannya. Tapi aku tidak berpikir kamu hanya ingin alat jiwa ini. Jangan lupa bahwa aku menunjukkan kepada kamu 2 produk hari ini. Mata Xuan Ziwen membelalak. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki item lain yang dapat mencapai tingkat penelitian itu? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, mereka termasuk kategori yang berbeda. Namun, item kedua ini juga merupakan inti dari semua kerja keras aku. Kamu baru saja. Alat jiwa berbentuk manusia hanya setengah selesai. Jika aku ingin menyelesaikannya, aku masih perlu bereksperimen dan berinovasi. Namun, item kedua yang aku tunjukkan kepada kamu sudah selesai. Keluarkan itu. Xuan Ziwen berkata dengan tergesa-gesa. Huo Yuhao mengangguk dan mengangkat tangan kanannya. Cincin Starlix Sapphire yang Xuan Ziwen lihat dalam proyeksi berada di jari telunjuk Huo Yuhao. Ketika Xuan Ziwen melihat cincin itu, matanya bersinar karena keserakahan. Namun, kreativitas Huo Yuhao terlalu penting baginya, dan ia dengan cepat menarik kembali keserakahannya dan menyalurkan energi positif ke dalam hatinya. Benda yang diambil Huo Yuhao cukup besar dan sangat berat. Bahkan dengan kultivasi dan kekuatan fisiknya, masih sangat berat baginya untuk mengangkat item ini. Itu adalah shell meriam jiwa stasioner raksasa. Ketika cangkang meriam jiwa ini muncul, Xuan Ziwen mundur beberapa langkah, seolah-olah dia melihat hantu. Dibandingkan dengan kegembiraan ketika dia melihat alat jiwa berbentuk manusia, dia takut sekarang. Ya, takut. Cangkang meriam ini sepenuhnya merah menyala. Itu tampak sangat mempesona, dan diukir di atasnya banyak pola yang kompleks. Namun, pola-pola ini bukan milik susunan formasi. Ada beberapa yang bahkan Xuan Ziwen tidak bisa kenali meskipun dia adalah insinyur jiwa kelas 8. Bagian depan cangkang meriam berbentuk kerucut, sedangkan bagian belakang berbentuk lingkaran, struktur standar. Di tubuhnya ada lingkaran putih redup. Xuan Ziwen takut ketika melihat lingkaran cahaya ini. Cangkang meriam jiwa semacam itu yang panjangnya lebih dari 1 meter dan berdiameter 1 kaki membutuhkan setidaknya meriam jiwa stasioner kelas 8 untuk menembakkannya. Secara teoritis, ini adalah cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8. Bahkan di Kekaisaran Sanmun di mana alat jiwa yang sangat kuat ada, kelas 7 dan di atas peluru meriam jiwa stasioner dianggap sumber daya untuk disadap jika terjadi perang. Mereka sangat mematikan dan bahkan lebih jarang. Meskipun shell meriam jiwa stasioner sangat kuat, jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk membangunnya juga menakutkan. Itu juga sangat kompleks untuk membuat tempurung meriam seperti itu, membuat tingkat kegagalannya sangat tinggi. Jika seseorang gagal dalam kerajinan, itu berbeda dari ketika seseorang gagal membuat alat jiwa lainnya. Itu karena konsekuensi kegagalan yang paling mungkin adalah ledakan. Tidak peduli kelas dari seorang insinyur jiwa, mereka tidak dapat melarikan diri dari kematian jika sebuah ledakan terjadi ketika mereka membangun sebuah cangkang meriam jiwa stasioner dari kelas yang sama. Itulah sebabnya sebagian besar insinyur jiwa tidak mau membuat kerang meriam jiwa tingkat tinggi. Bahkan jika seseorang mau membuatnya, mereka harus sangat berhati-hati dan fokus. Saat ini, 3 kerang meriam jiwa stasioner terkuat kelas 9 yang diketahui Xuan Ziwen disembunyikan di area Kekaisaran Sanmun yang dijaga ketat, gudang senjata. Bahkan dengan status Jing Hongchen sebagai Hallmaster of Virtueus Virtue Hall, dia hanya bisa menggunakan 1 peluru meriam jiwa. Hanya mereka yang berada di tingkat tertinggi di Kekaisaran yang jelas tentang berapa banyak peluru meriam stasioner kelas 7 dan 8 yang mereka miliki. Itulah sebabnya Xuan Ziwen tidak menyangka Huo Yuhao akan mengambil peluru meriam stasioner kelas 8. Tidak peduli apa elemen kekuatan cangkang meriam ini dikategorikan di bawah, itu mampu menurunkan seluruh Sanmun Imperial Soul Engineering Academy. Tidak heran Huo Yuhao cukup berani untuk menunjukkan kepadanya alat jiwa berbentuk manusia. Dia memiliki senjata yang mematikan. Mengabaikan keselamatan, setidaknya ada 7 atau 8 cara meledakkan kulit meriam stasioner. Itu tidak hanya harus dipecat menggunakan meriam jiwa yang diam. Xuan Ziwen terkejut ketika dia bertanya, "Kamu?
Kamu yang membuat ini? Bahkan dia tidak bisa memastikan bahwa dia bisa membuat peluru meriam jiwa stasioner kelas 8. Dia juga tidak akan mencoba. Meskipun dia sangat berinvestasi dalam penelitiannya, dia masih sangat menghargai hidupnya. Huo Yuhao mengangguk dan tersenyum. Guru Xuan, apakah kamu pikir ini hanya sebuah shell? Xuan Ziwen mengerang, apakah kamu mempertanyakan pengetahuan profesional aku? Kamu bisa memalsukan penampilan, tetapi bukan aura. Alat jiwa di atas kelas 7 memiliki roh dan aura sendiri. Aura cangkang meriam jiwa ini sangat aneh, namun kuat. Aku bahkan curiga kalau itu kelas 9. Tapi bagaimana mungkin? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, tidak ada yang mustahil. Ini adalah inti dari kerja keras aku, meskipun itu tidak sepenuhnya dibuat oleh aku. Kalau hanya aku bahkan tidak akan menyelesaikan desain atau seluruh cetak biru cangkang meriam jiwa ini. Aku mendapat bantuan dari sekte aku. Jangan khawatir, kamu bisa menganalisisnya. Aku lebih senang dengan itu daripada alat jiwa berbentuk manusia aku. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengangkat peluru meriam dari tanah dan mundur beberapa langkah sebelum membiarkannya mendekat. Xuan Ziwen juga tidak berdiri di upacara. Dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan mengamatinya dengan serius. Dia juga menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. Dia gemetar ketika dia menyentuh kulit meriam pada awalnya. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao, dia terkejut ketika dia berkata, aura yang kuat dan tidak menguntungkan. Itu mudah menguap. Jika benda ini meledak, itu akan memakan banyak nyawa. Tidakkah kamu takut menyebabkan kehancuran massal dengan menciptakan senjata mematikan seperti itu? Huo Yuhao tertawa dingin dan menjawab, apakah itu menghentikan balai kebajikan terkenal dari memproduksi senjata seperti itu? Senjata yang benar-benar kuat dapat digunakan untuk memastikan perdamaian. Itu karena tidak ada yang berani menyerang atau memulai perang melawan seseorang dengan senjata seperti itu. Kematian senjata tidak menakutkan, orang-orang yang menggunakannya yang menakutkan. Xuan Ziwen tidak mengatakan hal lain. Dia hanya memandangi meriam dengan serius. Cangkang meriam itu sepenuhnya merah menyala, dan lingkaran putih yang dipancarkannya memiliki gelombang energi spiritual yang aneh. Itu hampir seperti hidup. Segera, Xuan Ziwen tertarik pada sebuah gambar pada meriam. Itu adalah bunga lotus mekar. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan susunan formasi, tapi itu adalah ukiran yang sangat bagus. Bunga lotus berwarna hitam, dan sangat kontras dengan cangkang meriam merah menyala. Ini juga membuatnya lebih jelas. Pusat bunga lotus ini bukan putik, tetapi gambar tengkorak hitam. Aura menakutkan dan tidak menguntungkan juga yang terkuat saat ini. Xuan Ziwen dengan ringan mengelus pola ukiran. Dia tampaknya sedikit mabuk, dan dia dengan hati-hati mengetuknya dengan jarinya. Dia tidak berani mengerahkan terlalu banyak kekuatan, dan tidak punya niat untuk membongkar itu. Setiap peluru meriam jiwa yang dia memiliki mekanisme penghancuran diri. Upaya membongkar itu hanya akan menyebabkan ledakan. Xuan Ziwen jelas menyadari hal ini. Setelah 15 menit, Xuan Ziwen berdiri tegak dan berkata dengan jujur, aku tidak tahu bagaimana kamu membuatnya. Tatapan Xuan Ziwen berubah. Itu adalah tatapan yang menunjukkan bahwa mereka setara. Mereka tidak lagi berinteraksi sebagai guru dan murid. Sepertinya aku meremehkan bakat jiwamu. Kamu benar-benar memberi aku kejutan besar. Huo Yuhao mengulurkan dua jarinya dan berkata, ini dua kejutan. Aku memberi nama meriam-meriam jiwa ini, kerutan iblis. Aku berharap itu tidak akan pernah muncul di medan perang. Aku juga berharap demikian. Xuan Ziwen setuju dengannya. Melalui pengamatannya sebelumnya, ia menyadari bahwa cangkang meriam ini berbeda dari cangkang meriam lain yang pernah dilihatnya. Itu adalah keberadaan yang sama sekali baru baginya. Dia tidak bisa melihat struktur internalnya melalui gema. Ini adalah jenis yang sama sekali baru dari kerang meriam jiwa stasioner. Dia tidak memiliki cara untuk menilai kekuatannya, tetapi dia bisa mengatakan bahwa aura spiritual dan tidak menguntungkan yang berasal darinya tidak salah. Setidaknya itu adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 8. Apakah kelas 8 atau 9? Napas Xuan Ziwen ternyata sangat cepat. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum menjawab, jika kamu menembaknya di sebuah bangunan, maka paling tidak akan diklasifikasikan sebagai kelas 8. Namun, aku dapat memberitahu kamu bahwa itu tidak diragukan lagi alat jiwa kelas 9 jika kamu memecatnya. Di pasukan. Untuk membuatnya,
Aku meneliti lebih dari 1 tahun. Setelah itu, aku terus melakukan percobaan skala kecil dan beberapa percobaan dasar lainnya. Aku hanya mengumpulkannya setelah aku kembali dari liburan. Kamu sibuk dengan ini selama beberapa bulan terakhir? Xuan Ziwen bertanya. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa membuat sedetik pun. Aku dapat memberitahu kamu dengan jujur bahwa ada beberapa hal dalam meriam-meriam yang tidak akan kamu mengerti. Atau lebih tepatnya, aku tidak berpikir insinyur jiwa akan mengerti, termasuk insinyur jiwa kelas 9. Xuan Ziwen mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Aku harus mengatakan bahwa kamu memindahkan aku. Dua kejutan ini memang terlalu besar bagi aku untuk diterima sekaligus. Aku perlu mempertimbangkan dulu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, tentu saja kamu bisa. Pintu Tang Sekte akan selalu terbuka untuk kamu. Jika kamu bersedia bergabung, kamu dapat memilih posisi apapun yang kamu inginkan. Aku dapat mengungkapkan beberapa hal kepada kamu juga. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Tang menjadi makmur di bawah kepemimpinan Master Sekte pertamanya. Dia akhirnya dibudidayakan menjadi dewa dan menciptakan legenda di benua itu. Pengembangan sekte ini didasarkan pada senjata tersembunyi saat itu. Hanya ketika alat jiwa muncul, senjata-senjata tersembunyi menemui kemunduran mereka. Semua penelitian aku berasal dari senjata tersembunyi Sekte Tang. Aku menggabungkan desain mereka dengan alat jiwa. Dengan memadukan kecerdikan senjata tersembunyi ke dalam alat jiwa, aku dapat menciptakan banyak hal ajaib. Aku juga dapat memberitahu kamu dengan jujur bahwa kedua item ini adalah produk dari riset yang ditargetkan. Kecakapan aku sebagai insinyur jiwa tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kamu. Jika kamu menjadi bagian dari Sekte Tang, aku yakin kamu akan melakukan ini lebih baik daripada aku. Xuan Ziwen menarik napas dalam-dalam dan berkata, simpan kerang meriam jiwa ini dan jangan pernah mengeluarkannya lagi. Aku pergi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak melihat ke belakang. Huo Yuhao menyingkirkan iblis-iblis dan menghela nafas lega di hatinya. Bahkan, itu juga hanya produk setengah jadi. Inti sebenarnya tidak lengkap, karena terlalu rumit. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak mungkin menyelesaikannya. Dia harus menunggu sampai dia mendapatkan 7 cincin pertama. Itu tidak mudah untuk membuat peluru meriam jiwa stasioner kelas 8. Mengapa Xuan Ziwen tidak bisa mengatakannya? Itu karena Huo Yuhao telah menyatukan nekromanci yang telah diberikan Elektrolus padanya ke dalam kerutan iblis ini. Dia memasukkan sihir yang tidak ada di dunia ini ke dalam alat jiwa. Bahkan jika Jing Hongchen ada di sini, dia juga tidak akan tahu. Bahkan, itu hanya berguna untuk menakut-nakuti orang sekarang. Namun, Huo Yuhao tidak berbohong. Jika itu benar-benar selesai, kekuatannya dapat dengan mudah dibandingkan dengan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 dalam perang, dan bahkan mungkin lebih kuat. Namun, tidak ada cara untuk menguji efeknya. Seperti halnya senjata apapun, satu-satunya cara untuk mengetahui kekuatannya adalah menggunakannya. Kalau tidak ada yang akan memahami kekuatan sebenarnya. Huo Yuhao sama sekali tidak khawatir meskipun Xuan Ziwen telah pergi. Dia tahu bahwa Xuan Ziwen sudah tergoda. Bagaimana dia tidak tertarik karena kecintaannya pada alat-alat jiwa? Desain dan kreativitasnya dapat mempercepat penelitian Xuan Ziwen setidaknya 10 tahun. Seiring dengan kreativitas Xuan Ziwen sendiri, alat jiwa mungkin berjalan menuju era baru. Setelah makan malam sederhana, Huo Yuhao terus tidur. Meskipun itu hanya barang setengah jadi, dia masih menghabiskan banyak energi untuk membuatnya. Dia sangat lelah sekarang. Dia tidur sampai fajar. Dia membuka jendela dan menghirup embun pagi yang dingin. Dia merasa sangat segar setelah itu. Bersantai pada waktu itu adalah perasaan yang baik. Dia melihat langit putih marmer dan ungu naik di matanya lagi. Kultivasinya dari mata setan ungu tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun.